Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinan matriks 3 kali 3 dengan metode kofaktor atau biasa juga disebut dengan metode Laplace. Jadi sama saja ya, ini hanya nama lainnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih ekspansi kofaktor itu? Jadi, ekspansi kofaktor itu adalah suatu metode untuk menghitung determinan dengan menggunakan kofaktor yang mengutamakan kemampuan berhitung secara manual dan teoritis. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Baik, di sini ada contoh soal, yaitu di mana matriks A berisi 2, 3, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 1. Kemudian untuk mencari determinannya atau dilambangkan dengan kurung tutup ya, determinan A atau bisa juga determinan A. Untuk mencari determinannya, dalam metode kofaktor itu ada 6 cara. 6 cara ya. Jadi kita bisa pakai salah satunya. Jadi random ya, bisa pilih yang mana aja. Untuk caranya sebagai berikut. Ada yang pertama, kedua, 3, 4, 5, dan 6. Jadi bebas kita mau pakai yang mana. Untuk A11 itu artinya A baris pertama, kolom pertama. Kemudian C-nya ini kofaktor baris pertama, kolom pertama. Kemudian A12 berarti kolom pertama, baris pertama, kolom kedua. Begitu juga dengan yang lainnya ya, seperti 3 dan 1 ini. Berarti baris ketiga, kolom pertama. Untuk mencarinya, kita tadi kan random tuh mau pilih yang mana. Sekarang kita coba menggunakan yang keenam ya, yang ini. Kita akan menggunakan A13, C13 ditambah A23, C23 tambah A33, C33 untuk menentukan determinan A. Berhubung kita menggunakan yang ini, maka kita harus tahu dulu A13 entry-nya dilihat ya, baris pertama, kolom ketiga, 1, 2, 3, berarti yang 2. Baris pertama, kolom ketiga. Kita tulis di sini nilainya 2. Kemudian C13 atau kofaktornya belum diketahui. Kita kasih tanda tanya dulu. Kemudian entry A23, baris kedua, kolom ketiga, 1, 2, 3, berarti adalah 5. Baris kedua, kolomnya yang ketiga. Oke, kita tulis di sini 5. Masih sama ya, untuk kofaktornya belum diketahui. Jadi masih tanda tanya semua. Kemudian yang A33, kita lihat baris ketiga, kolom ketiga, berarti nilainya adalah 1. Kita tulis di sini 1. Lalu bagaimana ya kita mencari determinannya kalau C-nya saja belum kita ketahui nilai kofaktornya? Oleh karena itu, kita harus cari dulu nilai kofaktornya atau nilai C-nya ya, kita singkat. Untuk mencari nilai C, maka kita lihat di sini kan entry-nya 13, C13. Kita tulis ya, C13 dulu yang kita cari. Rumusnya adalah negatif 1 kemudian dipangkat 1 tambah 3. Dari mana ini ya? 1 tambah 3 ini dari sini. Karena dia baris pertama kolom ketiga. Oke, jadi pangkat 1 tambah 3. Kalau negatif satunya memang dari rumusnya ya. Kemudian dikali dengan minor 1, 3. Kemudian kita lanjut. Negatif 1, pangkat 1 tambah 3, 4. Kemudian entry M13 itu yang mana ya? Dilihat di sini. 13 berarti dia baris pertama, kolom ketiga. Artinya baris pertama dan kolom ketiga harus kita tutup. Di sini saya tutup ya. Baris pertama. Kemudian kolom ketiga.
Karena ini sudah ditutup, maka dia menghasilkan matriks 2 kali 2, yaitu 3, 4, 2, dan 5. Jadi, yang tidak tertutup ini kita masukkan di sini, yaitu menjadi M13. Di sini saya tulis ya. 3, 4, 2, 5. Kemudian kita kalikan. Kali silang 3 dikali 5, kemudian dikurang dengan hasil 2 kali 4. Kita hitung di sini. Negatif 1 pangkat 4 dikali 3 dikali 5, 15 ya. Kemudian dikurang 2 dikali 4, 8. Maka negatif 1 pangkat 4, 15 dikurang 8, berapa? 7. Maaf, nih 7. Masih ingat ya, kalau dia pangkatnya genap, maka hasilnya pasti positif. Maka jadinya tetap 1 dikali 7. 1 kali 7 tuh 7. Maka untuk nilai kofaktor 13 itu adalah 7. Kemudian kita cari lagi yang berikutnya, C23. Kita lihat dari matriksnya. Dia baris kedua, kolom ketiga. Maka yang kita tutup baris kedua dan kolom ketiga. Kita lihat yang tersisa matriks 2 kali 2-nya. 23 dan 25. Kita masukkan. C23 sama dengan, masih sama ya rumusnya, negatif 1 pangkat berapa? 2 tambah 3 sesuai baris dan kolomnya. Pangkat 2 tambah 3. Kemudian dikali M23-nya. Dilihat, tadi kan hasilnya 23, 25. Maka negatif 1, 2 tambah 3 itu 5, dikali 2, 3, 2, 5. Matriks 2, 3, 2, 5. Masih sama dikali silang ya. 2 dikali 5 itu 10. Kemudian dikurang 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Karena dia pangkatnya ini ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Oke, kita hitung. Negatif 1 dikali 10 kurang 6, 4 ya. Maka negatif 1 kali 4 sama dengan negatif 4. Kita dapat nih. Jadi kofaktor 23-nya adalah 4. Kita masukkan di sini. Nilainya tadi negatif 4. Kemudian kita cari lagi yang C33. Dilihat di sini C33, berarti dia baris ketiga, kolom ketiga. Kita tutup ya. Baris ketiga dan kolom ketiga. Dia menghasilkan matriks 2 kali 2-nya, yaitu 2, 3, 3, 4. Kita masukkan ke rumusnya. C33 sama dengan negatif 1 pangkat 3 tambah 3 terus dikali M33-nya. Negatif 1, 3 tambah 3 itu 6, dikali, tadi menghasilkan 2, 3, 3, 4. 2, 3, 3, 4. Ingat, kalau dia pangkatnya positif, hasilnya, kalau dia pangkatnya genap, hasilnya positif. 1 dikali 2 kali 4, 8 dikurang 3 kali 3, 9. Maka 1 dikali 8 kurang 9, negatif 1. Sama dengan negatif 1. Maka nilai C33-nya adalah negatif 1. Kita masukkan
C33-nya negatif 1. Kita sudah dapat ya di sini lengkap. A13-nya 2, kofaktor 13-nya 7, A23-nya 5, C23-nya negatif 4, A33-nya 1, C33-nya negatif 1. Kemudian kita tentukan determinannya. A13-nya itu nilainya 2, kemudian C13 kofaktor 13-nya itu 7. Ini dikali ya. Terus ditambah A23-nya itu 5 dikali C23-nya negatif 4 ditambah A33-nya itu 1 dikali C33-nya negatif 1. Kita hitung 2 dikali 7 itu 14 ditambah 5 dikali negatif 4 itu negatif 20 ditambah 1 dikali negatif 1 itu negatif 1. Kemudian 14 ditambah negatif 20 sama dengan negatif 6 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 7. Jadi untuk determinan A-nya itu adalah negatif 7. Kemudian kalau kalian mau membuktikannya lagi, bisa menggunakan salah satunya lagi atau mau dicoba semuanya. Kalau memang benar, maka hasilnya semuanya negatif 7 determinannya. Tadi kan kita coba yang ini ya, negatif 7. Kalian bisa di rumah mencoba menggunakan yang pertama, kedua, atau ketiga untuk membuktikannya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.